Bertepatan dengan meluncurnya AMD Ryzen 7000 series kemarin, di sini kita ada bikin sedikit referensi tentang bagaimana nge-build PC middle budget pakai AMD yang terbaru yaitu AM5. Yang pertama kita bahas adalah prosesor. Untuk yang saat ini sudah launching yang paling middle budget di Ryzen 7000 series itu adalah Ryzen 5 7600X. Dengan performa yang dimiliki sekarang, performa gaming dari Ryzen 5 7000 series ini sudah mirip dengan Ryzen 7 5000 series atau lebih tepatnya 5800X. Dan juga harga dari Ryzen 5 ini sekarang udah di 5,2 jutaan dan itu masih make sense karena di saat Ryzen 5 5600X launching harganya itu melebihi harga yang tadi. Jadi untuk kalian yang mau build PC middle budget dengan AM5, Ryzen 5 7600X masih jadi pilihan yang bagus karena gap harga dengan yang lini atas yang lain itu cukup jauh. Dan gak cuma gaming doang, Ryzen 5 7600X juga masih pantas untuk dipakai content creation, mau itu editing video ataupun main Blender. Nah, untuk motherboard kita menyarankan yang pakai chipset B650 dengan harga yang tentunya juga lebih murah. Contoh di sini kita punya MSI MAG B650M Mortar Wi-Fi. Ini adalah motherboard AMD soket AM5 yang berukuran Micro ATX. Berbeda dengan seri Mortar Wi-Fi di generasi sebelumnya yang berwarna putih, seri Mortar Wi-Fi di B650 ini berwarna hitam. Kalau dulu kita pernah bahasnya itu yang versi non-Wi-Fi. Ya sebenarnya kita juga nggak menemukan adanya perbedaan yang signifikan antara Wi-Fi dan non-Wi-Fi-nya sih di seri yang dulu. Sebelum kita bahas detail komponen per komponennya, mari kita unboxing dulu. Begitu kita buka boxnya, kita akan langsung menemukan unit Mobonya itu sendiri. Di bagian bawahnya terdapat 2 buah antena Wi-Fi, 2 buah kabel SATA, stiker khas MSI, panduan manual, dan yang terakhir ada dudukan baut untuk slot M.2 SSD. Oke, sekarang kita bahas motherboardnya mulai dari bagian atas. Mobo ini menggunakan 2x8 pin IPS power connector, sebuah upgrade dari generasi sebelumnya di mana B550M Mortar Wi-Fi itu hanya pakai 1x8 pin aja. Lalu untuk fan headernya terdapat 5 buah, 3 buah di bagian atas, 1 di dekat back panel I/O dan 1 lagi di bagian bawah. Nah, untuk RGB headernya itu terdapat masing-masing RGB 4 pin dan 3 pin di bagian atas. Dan juga kita melihat ada 1 buah RGB header 3 pin pada bagian bawah chipset dan RGB header 4 pin pada bagian kiri bawah Mobo. Jadi total ada 4. Di bagian samping kita melihat adanya 1 buah konektor USB-C 3.2 Gen 2 dan 1 buah USB-A 3.2 Gen 1 untuk mengakomodir port-port yang ada di front panel. Dan di bawahnya kita akan menemukan 6 buah slot SATA yang dimana terbagi jadi 2, dimana 4 buah menghadap ke samping dan 2 buah slot SATA menghadap ke depan. Lalu ini adalah konektor lain yang ada di bagian bawah Mobo. Untuk slot M.2-nya masih terdapat 2 buah dan dua-duanya udah pakai armor atau upgrade dari Mobo B550M Mortar adalah penambahan 1 armor lagi dimana sebelumnya hanya pakai 1 armor aja. Kedua slot M.2 ini sudah support SSD NVMe Gen 4 X4 yang kesemua lainnya berasal dari CPU. MSI juga menggunakan pengait SSD tanpa baut sehingga buka pasang SSD-nya itu jadi lebih praktis. Walaupun sayangnya Mobo seharga 4 juta ini clear CMOS-nya masih pakai jumper 2 pin. Untuk slot ekspansi, layoutnya ini agak berbeda dengan B550M Mortar ataupun B660M Mortar yang Intel. Terdapat total 3 buah slot di sini. Slot yang pertama ini support PCIe Gen 4 X16, sedangkan di bawahnya terdapat 1 buah slot ekspansi kecil yang hampir nggak ada clearance-nya karena kalau misalnya kita pakai VGA yang agak gede dikit aja itu bakal kepentok sama VGA card yang kita pakai, kecuali kalau kita pakai VGA yang single slot ya itu masih muat, itu pun masih sempit-sempit walaupun hari gini jarang banget ada VGA cuma single slot. Lalu untuk memilih motherboard AM5 zaman sekarang, kalian juga harus perhatikan port I/O belakang, pastikan kalau Mobonya ada HDMI atau DisplayPort apabila dibutuhkan, karena semua line up AM5 sekarang sudah punya IGP. Dan juga pastikan Mobonya punya USB Type-C untuk future proof. Pokoknya untuk USB-C ini pastikan di bagian belakang itu ada, dan juga pastikan di bagian depan atau front panel itu juga ada, karena casing-casing zaman sekarang udah banyak yang pakai USB-C.
Lalu, selain kelengkapan dan juga fitur-fitur motherboardnya, kalian harus juga perhatikan VRM-nya. Mobo B650M Mortar Wi-Fi di sini punya 12+2+1 duet rail power system, yang artinya kemungkinan Mobo ini menggunakan 12+2 power stages, 12 untuk V-Core dan 2 untuk VSOC. VRM yang ada di bawah ini adalah VMISC atau Miscellaneous yang punya PWM controllernya sendiri. MOSFET V-Core-nya menggunakan MOSFET dari Monolithic Power System MPS 2206 80A. Begitu pula dengan PWM controllernya menggunakan MPS 2123 yang sayang sekali kami tidak punya data spek lengkapnya. Mobo B650M yang datang dengan harga yang jauh lebih mahal dari pendahulunya si Mobo B550. Kalau kita bandingkan Mobo ini dengan B550M yang Mortar Wi-Fi juga, ternyata ada beberapa improvement. Yang pertama, VRM dari Mobo B650M ini sedikit lebih baik, terutama dari jumlah power stages dan spesifikasi VRM MOSFET-nya. Lalu B650M Mortar Wi-Fi juga dikasih 2 armor shield pada slot M.2-nya, sedangkan B550 hanya ada 1 armor shield aja. B650 juga punya 2 buah SSD NVMe Gen 4 X4, di mana pada Mobo B550M Mortar hanya 1 slot aja yang support. Yang terakhir, Mobo B650M Mortar ini punya 2x8 pin IPS power connector, sedangkan B550M Mortar hanya punya 1x8 power pin aja. Walaupun kalau kita melihat slot mini PCIe yang ada di B550M Mortar itu lebih beres daripada di motherboard yang sekarang. Buat RAM, karena AM5 hanya support dengan DDR5 aja, sebagian besar dari kalian pasti nggak bisa pakai RAM yang kalian punya sebelumnya, alias kalian harus membeli RAM yang baru yang DDR5. Dan kita sangat menyarankan apabila kalian mau build PC AMD 7000 series yang middle budget atau yang biasa-biasa aja, cari RAM DDR5 yang nggak usah terlalu kenceng dan nggak usah terlalu mahal aja. Kenapa? Contohnya kita di sini, kita pakai Kingston Fury Beast yang bisa punya expo profile itu sampai 6000 MHz. Tapi pas kita set ke expo profile-nya di 6000, PC-nya malah bootloop dan kita harus reset BIOS baru dia mau masuk ke BIOS. Namun, RAM yang bagus seperti Kingston biasanya punya juga profil expo kedua yang lebih rendah. Di sini adalah contohnya 5600. Dan kita selama pembuatan video ini memakai profil expo yang keduanya ini, itu fine-fine aja. Cuman ya, kalau misalnya kalian mencari RAM DDR5 yang sampai 6000 atau 6800, menurut kita dengan Ryzen 5 7600X dan juga Mobo berchipset B650 itu biasanya dia nggak akan jalan. Jadi cari aja yang 5200 sampai 5800. Kalau buat SSD, kita juga udah nggak menyarankan SSD SATA lagi karena sekarang harga SSD SATA udah beda tipis banget dengan NVMe. Nah, dengan speed yang jauh banget bedanya, kita sangat menyarankan mending ambil PCIe Gen 3 X4 aja. Di sini kita contohnya pakai PCIe Gen 3 X4 dari MSI, namanya adalah MSI Spatium 370. Ini speednya udah bagus banget, walaupun kita juga lebih menyarankan cari yang speednya udah di atas 3000-an. Memang speed difference-nya nggak akan kerasa saat boot up dengan yang SATA, namun saat transfer file, apalagi yang udah sampai bergiga-giga atau berpuluh-puluh giga, itu bakal kerasa banget. Nah, pertanyaannya, Ryzen 5 7000 series dan Mobo B650 kan udah support sama PCIe Gen 4. Kenapa nggak pilih PCIe Gen 4 aja buat SSD? Jawabannya adalah karena PCIe Gen 4 harganya masih beda cukup jauh dengan PCIe Gen 3. Dan merakit PC middle budget menurut gue belum perlu-perlu banget lah pakai PCIe Gen 4. Dan yang terakhir buat casing, sebenarnya casing bisa bebas, pilih yang mana aja asalkan ukurannya pas. Namun kita di sini ada menyarankan beberapa aspek penting. Yang pertama adalah build quality, pastikan build quality casing yang kita pilih nggak pipih-pipih amat karena kan dia akan melindungi komponen-komponen dalamnya. Yang kedua adalah konektivitas front panel I/O, seperti kalian bisa lihat di sini. Casing yang sekarang kita gunakan itu tidak punya USB Type-C di bagian depan. Jadi konektor USB Type-C front panel yang ada di motherboard itu jadi terbuang sia-sia. Menurut gue untuk sebuah PC yang ada Ryzen 5 7000 series alias prosesor 5 jutaan itu deserve lah punya casing yang agak mahalan dikit dan punya ya front panel yang juga lebih mewah. Minimal ada USB Type-C-nya biar nggak mubazir-mubazir amat gitu yang front panel ada di motherboardnya. Jadi kalau misalnya kita lihat di Tokopedia, biasanya casing yang udah punya front panel USB-C itu 1 jutaan aja udah dapet kok.
Dan yang ketiga adalah airflow, dikarenakan komponen-komponen zaman sekarang sudah mulai power hungry dan juga suhunya makin panas, kita sangat menyarankan untuk memakai casing yang punya lubang-lubang airflow yang bagus dan juga punya konsep airflow-nya itu yang jelas. Contohnya di sini kita menggunakan konsep airflow netral di mana 3 fan 120 mm itu memasukkan udara dari luar ke dalam dan 3 fan termasuk radiator itu menjadi exhaust. Dan itu pun masih membuat suhu CPU-nya di atas 90 derajat Celcius. Aduh, Ryzen 7000. Jadi untuk Ryzen 7000 series ini kita sangat menyarankan casing dengan airflow yang bagus lah. Dan gak cuma kita menyarankan casing dengan airflow yang bagus, kita juga menyarankan cooling CPU yang capable lah dalam mengangkat Ryzen 7000 series. Kita sangat menyarankan untuk memakai minimal water cooling, dan kalau yang kita sering pakai itu adalah cooler 240 mm atau 360 mm. Jujur kita belum pernah tes pakai air cooler sama sekali, tapi ya seenggaknya untuk kalian yang memang ingin build PC pakai Ryzen 7000 series, apalagi yang minimal Ryzen 5 ini, mendingan invest sedikit ke cooler karena itu akan membuat prosesornya juga memberikan performa yang maksimal untuk kalian. Buat performa PC contoh yang kita udah bikin di sini, performanya udah bagus banget. Di sini kita pakai RX 6600 XT buat VGA-nya karena yang RX 7000 series itu belum meluncur dan ini adalah salah satu best budget VGA buat sekarang karena harganya udah turun terus. Dan total harga PC contoh yang kita bikin sekarang itu adalah sekitar 22 jutaan. Dan ini harganya udah cukup reasonable lah ya buat sebuah PC middle budget, karena kalau kalian mau bikin PC yang setara dengan ini, dengan komponen lain harusnya harganya nggak terlalu jauh beda. Oke, masuk ke performanya. Skor Cinebench dari Ryzen 5-nya ini bagus, setara dengan Ryzen 7 5800X, dan juga konsistensinya udah oke berkat coolingnya tadi. Beberapa game juga kita bisa mainkan di resolusi 2K di frame rate yang lancar, dan nggak cuma gaming aja, produktivitas seperti Premiere Pro juga render time-nya kencang di sini. Dan kalau buat suhu CPU, memang AMD klaim kalau ini adalah suhu full load normal sekarang, jadi ya kalian sebenarnya nggak usah worry lah ya buat suhunya. Tapi tetap pastikan kalau kalian mau bikin PC pakai AMD 7000 series, pastikan kalau coolingnya itu cooling yang bagus. Jadi kesimpulannya, buat kalian yang ingin build PC AMD Ryzen 7000 series tapi dengan budget yang agak ngepas, poin-poin yang harus diperhatikan, yang pertama itu adalah coolingnya. Pastikan kalau kalian juga membeli casing dan juga cooling yang capable airflow-nya. Jadi kayak tadi kan kita udah lihat ini udah pakai water cooling 240 mm aja, suhunya masih 95 derajat. Jadi kalau misalnya kalian pakai cooling yang lebih cupu, ya kebayang lah ya CPU-nya bakal throttling kayak apa. Jadi untuk menikmati performa CPU yang sangat maksimal atau maksimalnya Ryzen 7000 series ini, pastikan kalian beli cooling yang juga capable dalam menghandle CPU yang full load-nya itu bisa sampai 95 derajat. Terus juga kalau misalnya casing, kalau airflow-nya nggak jelas atau airflow-nya sering ketahan, ya kebayang lah ya itu suhunya bakal berapa dan throttling-nya itu bakal kayak apa. Poin kedua itu pastikan kalian juga selalu ngecek VRM dari motherboard, karena motherboard itu penting banget bagaimana VRM-nya itu bisa mengangkat performa dari CPU-nya. Kita udah lihat performa dari CPU AMD Ryzen 7000 series ini eksepsional, jadi juga butuh VRM motherboard yang bagus. Jadi harus cek juga motherboard yang kalian punya itu apakah VRM-nya bisa mengangkat performa maksimal atau enggak. Terus yang ketiga, pakailah NVMe SSD karena sekarang SATA SSD udah bener-bener dekat banget harganya sama NVMe. Dan juga kalau misalnya kalian mau budget yang kalian punya budget yang lebih baik, mungkin kalian bisa ambil PCIe Gen 4. Tapi kalau nggak bisa PCIe Gen 4, ya PCIe Gen 3 X4 aja juga sekarang masih kenceng dan harganya udah lebih murah. Terus yang keempat kali ya, itu adalah soal RAM. RAM-nya itu kalian nggak perlu yang kenceng-kenceng banget seperti yang kita bisa liatin tadi. B650 dan Ryzen 5 ini dia nggak bisa sampai Expo 6000. Jadi ya pastiin Expo-nya paling ya 5200 sampai 5600 aja itu udah cukup. Jadi kalian juga nggak perlu beli RAM yang mahal-mahal banget, karena kalau beli RAM yang mahal itu juga nanti ujung-ujungnya bakal mubazir. Jadi itu aja sih paling pesan kita. Oh iya, sama power supply-nya selalu dicek pakai 80 plus, kalau bisa bronze lah minimal. Kalau bisa silver lebih bagus. Yang penting alokasikan budget ke beberapa hal yang tadi gua kasih tahu.
Jadi itulah beberapa referensi kita dan tips kalau misalnya kalian mau build PC dengan AMD Ryzen 7000 series middle budget. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, kalian bisa kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gue Rizky, always stay safe and stay healthy.